niki kula niru Bani Khawlah kula siput kula niru artis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahu nabi. Para Bani Sarkawi yang sangat kami cintai, sungguh merupakan nikmat dari Allah yang tak terhingga nilainya. Betapa tidak kita masih diberi Allah kesempatan untuk menyongsong bulan Ramadan yang penuh berkah, dan masih juga dilanjutkan dengan menyongsong Idul Fitri yang penuh dengan rasa ukhuwah Islamiyah. Di antara realisasi dari membentuk ukhuwah Islamiyah adalah silaturahmi Bani Sarkawi yang kami cintai. Khusus bagi saya merasa diberi Allah, saya merasa dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak, saya telah menginjak umur 90 tahun. Kalau kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, saya sudah diimbui oleh Allah hampir separuhnya usia Rasulullah SAW. Dan lagi pula dalam tahun ini, dalam pertemuan ini saya lebih sehat daripada tahun yang dulu ketika di Sendang Agung. Mudah-mudahan kita semua masih diberi Allah untuk menyongsong bulan Ramadan tahun depan dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para saudara-saudara Bani Sarkawi yang kami cintai, sesungguhnya riwayat dan sejarah Bani Sarkawi sudah cukup berkali-kali disampaikan oleh Pak Munir. Saya tidak akan menyampaikan sejarah Pak Mbah Sarkawi. Cuma saya akan menyampaikan himbauan kepada seluruh Bani Sarkawi, khususnya para pemimpin masyarakat. Sebab kebanyakan Bani Sarkawi ini baik dari NU maupun Muhammadiyah, boleh dikatakan semua menjadi orang yang sangat berjasa di dalam masyarakat, mempunyai sekolahan, mempunyai pondok pesantren, mempunyai tempat-tempat pendidikan. Ini semua tidak lain adalah berkat doa dari orang tua kita, yaitu Mbah Sarkawi dan para keluarganya. Hadirin, di dalam melaksanakan tugas, saya menghimbau kepada tokoh-tokoh Bani Sarkawi, tingkatkan ilmu pengetahuan yang bisa
melayani perubahan dan kemajuan masyarakat sekarang. Kalau dulu pada waktu Mbah Sarkawi ya, dan ulama-ulama sepertinya, pengetahuannya hanya terbatas kepada kitab Sulam dan Sabinah. Siang malam saya berkali-kali hatam kitab Supinah dan kitab Sulam. Setelah di atasnya itu ada kitab Hidayah, yaitu di atasnya kitab Sabinah dan Sulam. Di atasnya itu kitab Takrib. Kalau pada waktu itu orang bisa membaca Takrib, karena Takrib itu tidak ada jilbabnya, gundul, itu sudah termasuk orang istimewa. Kalau bisa membaca Takrib, Masya Allah, sudah dianggap orang alim. Yang kitab lain tidak ada, hanya itu yang siang malam dibacakan, diajarkan oleh mbah-mbah kita. Kemudian di atasnya kitab Takrib adalah kitab Fathul Mu'in. Kalau orang sudah bisa membaca Fathul Mu'in, itu seakan-akan sudah dianggap wali dulu. Nah, kalau dulu cukup itu, tidak perlu yang lain-lain. Tafsir, ya tafsir Jalalain itu saja sudah notop. Nah, kalau orang sudah bisa Takrib, apalagi bisa Fathul Mu'in, apa bisa Jalalain, sudah seakan-akan menjadi waliullah. Nah, sekarang sudah tidak cukup itu. Perkembangan masyarakat sudah maju. Kitab-kitab baru sudah bermunculan. Jangan-jangan kitab-kitab dulu Takrib Fathul Mu'in kita andalkan, dalam masa sekarang ini sudah ketinggalan. Bagaimana kok ketinggalan? Saya ini pernah haji. Di dalam haji itu saya entah kok ingin naik ke atas Masjid Madinah. Itu ada, nanti sampean bisa lihat ada tangga ke atas. Setelah saya di atas, tiba-tiba di atas masjid itu berupa perpustakaan. Nah, saya lenger-lenger. Tafsir itu macam-macam. Juwejer tafsir. Ada tafsir Kasyaf, ada tafsir Tantawi, ada tafsir Marawi, macam-macam. Karangannya orang si angkat Kasyaf itu. Masya Allah, untuk desaku Jalalain bebas uang enggak. Di sana tafsir musyarik, belum hadis. Nah, tapi di situ dipenuhi oleh orang-orang luar Indonesia, Mesir, Libya, Pakistan, Afghanistan, seluruh negara kreatif timur, orang-orang judul. Tidak ada satupun orang Indonesia yang membaca kitab itu. Ada yang membawa catatan ini. 1 minggu saya naik, setiap hari orang itu di situ dengan membawa tulisan. Saya, Masya Allah, saya membaca. Saya merasa bodoh sekali. Tidak perlu saya membaca kitab itu merasa panik, tambah merasa bodoh, tambah merasa bodoh. Jadi sakmene adoh ilmu itu. Bahkan saya pada waktu itu
menjadi pimpinan rombongan. Pada waktu bayar dam, orang-orang saya tarik 300, saya berikan Khalid itu yang mungkin di sana. Tiba-tiba Pak Khalid, Pak, 300 lebih 25 real dibalik non. Saya memimpin orang 80. Orang 80 saya kumpulkan. Uangnya lebih 20 real, tak PE tak tukone kitab. Nggih. Tak tukono kitab oleh sak kintal setengah. Pilih orang apa itu toko kitab tak pilih sing seneng. Yo segala macam sing oleh sak kintal setengah. Enggak mulai tak titipno uang loro telu. Aku enggak usah terus gede. Di pemeriksaan, kan tepen. Ada kitab Al-Quran wal Hadis. Dikontrol sudah apa-apa. Masya Allah. Bareng rumah. Saya kalau kitab sekian ini tidak saya baca, sama dengan kama dalil khimar yahmilu asfar. Podo bi khimar gotong kitab. Saya membaca kitab Ibnu Taimiyah itu 27 jilid besar-besar. Saya lengar-lengar. Benar Ibnu Taimiyah itu disebut Syekhul Islam. Minta ilmu apa saja di fatwa Ibnu Taimiyah ada. Tidak ada masalah apalagi masalah fikih. Belum lagi kitab fatwa ulama Saudi Arabia sebanyak 17 jilid. Masya Allah, saya merasa kecil. Landu kono apal takrib dewi suwangga. Wis ora monggo dai saiki wis perlu peningkatan. Makanya saya minta para Bani Sarkawi yang mempunyai kemampuan tingkatkan. Sudah tidak waktunya kita hanya berpegang kepada kitab-kitab yang dulu takrib, ya, bidayah, sudah jauh sekali. Perlu saya sampaikan, saya ini pernah mengalami barusan saja ketika saya menjual rosokan Masjid Taqwa sekarang itu kan ada usuk, ada genteng, ada kubah. Lagi tak jalan di panitia Pak didol-dolen di tak saya jual 150 juta. Ono sing 70, ono sing 50, tapi ada yang 150. Wenak. Mungkin bapak-bapak sudah ada yang tahu. Setelah saya jual, ada seorang kiai Nahdlatul Ulama, tapi tidak saya katakan sebutkan. Sekarang sudah almarhum akhirnya. Saya diberi surat. Saya ingin ketemu Pak Anwar. Kapan bisanya? Abi opo aku. Di mana Pak Anwar? Saya datang ke rumahnya Pak Anwar. Mau. Saya datang, Pak Anwar datang ke rumah saya. Marhaban. Di mana saja? Ya begini saja. Jedak mergo Jumat yang akan datang, saya menjadi khotib di Jeddah. Oke.
saya turun dari masjid. Di rumahnya siapa? Pak Ihsan. Bagus. Setelah saya turun dari Jumatan, sudah dibakar. Ya, saya ngomong, Pak, apa yang dimaksud Pak Yai? Sudah mulai berapa? Saya sudah berminggu-minggu ingin ketemu Pak Anwar. Sebab Pak Anwar menjual rosokan masjid. Apa ndak ngerti di dalam kita takwid? La yuba'u wa la yuhabu wa la yuratu. Enggak boleh dijual, enggak boleh diwariskan, enggak boleh dihibahkan. Sampai nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Tanggung jawab apa enggak? Muar. Sampai berapa? Saya tertawa. Teman-teman yang menyaksikan saya bahwa sama di kono kok tertawa, lah kok nangis toh. Sampai orang ini seakan-akan kalau tidak Pak Anwar tidak lego. Tapi Pak Anwar apa tanggung jawab besok di hadapan Allah? Saya tertawa saja. Apa enggak tahu kita takdir layu ba'u wa layu rosu wa layu habu. Terus bareng sama teruno sak kapoke. Masya Allah, saya belum pernah dipisaui sampai umur 90 ini seperti itu. Tapi saya tertawa. Baru sudah selesai Pak. Sudah. Sekarang saya tanya, banjur dia apa? No, rosokan masjid sakmono iki. Tinggal gudang, nuk lore masjid pinggir laut kono. Habis kiopo. Ya nek ana wong njaluk, nek ana apa iku masyarakat njaluk diwehi, nek ana pondok modern diwehi, Karangasem diwehi. Lah sisane wong mesti milih sing apik. Gitu juga dong. Lah ndano tikus brugado kono kabeh. Mbari 10 meter gudang gak kira kamar. Saya kita jawab, Pak, boleh dijual, boleh dihibahkan, tapi untuk masjid kembali kepada mati. Kalau dimiliki pribadi tidak boleh. Sampai lihat, ojo kita takrib tok. Sampai lihat fikih madzhabul arba'ah itu Abu Hanifah boleh, bahkan wakaf kepada keluarga itu boleh. Sama lihat di fikih Islam Badilatuhu yang 7 jilid besar-besar oleh rapopo. Sama delok fatwa ulama-ulama Saudi boleh. Sama lihat di fatwa Ibnu Taimiyah boleh. Sama lihat Sayyidina Umar itu pernah tanah wakaf digawe pasar, tapi gilirannya lebih baik boleh. Nggak apa-apa. Saya kira ono wong wakaf tanah do Gunung Pendil ring Masjid Taqwa Cirah diapakno sampeyan. Betul, taman kelar gejok. Sampeyan di Masjid Taqwa do sapa sing wis bayang do kono. Apa gak tahu sampean dodol barang sing tanah wakafi terus di madrasah sampean tuh iki yang baik. Yo wis itu pendapatku. Jadi gue wis mingkra. Saya lho iki jenenge
ilmu sing wis disenggo wis dhuwur dhewe, tapi dhuwure iki sak pirang-pirang. Masya Allah, saya telah membaca kitab yang 1,5 kintal itu. Ya Allah, jadi dunia ini mungkin tambah bodoh tambah bodoh. Jadi kita ini Bani Sarkawi khususnya sudah waktunya sing nom-nom ini membuka rasionya secara intelektual. Jangan terpancang kepada ilmu yang dulu itu saja, sudah jauh lebih maju. Bahkan semakin lama semakin muncul para mujtahid baru. Nah, ini saya pesan kepada semua tokoh-tokoh Bani Sarkawi, masyarakat yang kita hadapi ini sudah lebih maju. Memang kita ketinggalan zaman. Oleh karena itu, mudah-mudahan fungsi kita sebagai orang yang amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita bisa eksis, bisa melayani masyarakat yang sudah maju. Orang NU sendiri sekarang sudah mulai berubah. Seperti Pak Zuhro, anaknya Pak Wahab Hasbullah. Saya melihat ceramahnya sudah beda dengan situasi NU sekarang dulu. Ada lagi muridnya Pak Maimun, sudah beda. Saya lihat ada kemajuan. Orang Muhammadiyah pun demikian, harus ada kemajuan. Jadi Masya Allah, saya sendiri alhamdulillah mata saya masih bisa saya baca pakai kita baca tanpa kacamata. Bahkan kalau saya membaca kitab-kitab itu adalah waktu malam yang terbanyak, dan di neon saya masih bisa baca. Jadi Masya Allah, kalau kita semakin banyak membaca, kita bukan semakin merasa pandai, semakin merasa bodoh. Oleh karena itu, saya pesan kepada Bani Sarkawi, jangan merasa sudah pandai, sudah benar sekali. Ya cek Muhammadiyah, cek Solo aja duwe perasaan wis bener dhewe, wis pinter dhewe, wis tepak dhewe. Harus menambah ilmu-ilmu itu. Oleh karena itu, saya sebagai orang tua tinggal saya sendiri. Dulu saya punya mitra Pak Munir. Pak Munir ini adalah termasuk meskipun adik saya, tapi selalu saya ajak musyawarah mengenai keumatan. Sekarang sudah dipundut oleh Allah. Mudah-mudahan semua amal baktinya diterima oleh Allah. Kemudian tak lama lagi, barusan saja, meskipun tidak sama umurnya, tapi sudah tua, Pak Nur Hamid meninggal lagi. Saya merasa seorang tua yang sebatang kara, noleh sudah ada yang menjadi mitra saya dalam masalah keumatan. Meskipun demikian, saya masih bersyukur. Tahun ini saya lebih sehat daripada tahun yang kemarin. Sehingga semua kegiatan Ramadan yang pada itu
bisa kita laksanakan seluruhnya tanpa ada gangguan. Ini yang saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tahun ini pribadi mempunyai suatu rahmat yang sangat besar sekali. Apa Pak? Anak saya yang namanya Sidiana sekarang saya sangka sudah akan hilang, tapi ternyata sekarang bisa datang ke sini lagi. Karena apa Pak kok begitu? Karena dia otaknya kemasukan virus, sehingga perlu nanahnya dikeluarkan, ditatai. Yang kiri ditatai, badannya lumpuh, tidak bisa bicara, tidak bisa nolak, dan diambil nanah. Yang kanan ada lagi, jadi ditatai luru. Ini saya sudah merasa bahwa sudah tidak akan menangi puasa dan riaya. Tapi alhamdulillah berkat doa para bapak sekarang sehat meskipun belum 100% dan bisa hadir ke sini. Meskipun badannya yang satu masih disimpan di sana karena belum memungkinkan dipasang karena otaknya belum kempes 100%. Nah, mudah-mudahan saya minta doa tidak hanya anak saya saja, siapa saja khususnya Bani Sarkawi yang dicoba oleh Allah sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga tetap diberi Allah sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah-limpah. Saya tidak henti-hentinya. Mudah-mudahan Allah memberikan saya umur panjang ini disertai dengan sehat walafiat dan disertai dengan rezeki yang melimpah-limpah. Saya melihat doanya Nabi SAW ketika beliau keturunan ayamatu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha. Terus lahu fiha min kulli thamarat fa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun du'afa fa asaba isanun alaihi nadu fastarqa kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Apakah kamu senang kalau kamu mengalami kejadian kamu mempunyai kebun yang penuh dengan buah-buahan, segala buah-buahan. Kebun itu ada sumbernya yang mengalir musim hujan atau kemarau, dan kebun itu buahnya tidak pernah lebar sama sekali. Sedang kamu mempunyai anak kecil-kecil banyak, kamu sudah merasa senang. Tua maupun di kebun, tiba-tiba kebun itu terkena bahaya, terbakar dengan angin panas, hangus. Alangkah susahnya orang tua itu, sudah tidak bisa bekerja, yang diandalkan terbakar, anaknya masih kecil. Nabi sampai berdoa, Allahumma ja'al awsa'a rizqika alayya inta kibari sini wan kidoyu. Ya Allah, mudah-mudahan saya semakin tua, semakin mendekati ajal mati, mudah-mudahan rezekiku melimpah-limpah.
tambah melimpah-limpah. Nabi ternyata kalau ditimpa seperti itu sampai Nabi berdoa. Nah, oleh karena itu mari kita mohon kepada Allah tidak hanya diberikan umur panjang saja. Umur panjang harus kita berdoa mudah-mudahan kita sehat walafiat, rezekinya melimpah-limpah, amalnya bertambah baik. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khairin waj'alil mauta rohatan min kulli syarrin. Mudah-mudahan hidup saya tambahnya umur menjadi tambahnya kebaikan, dan saya mati tidak merasa apa, tapi merasa istirahat, wisata istirahat. Ini mari para saudara-saudara sekalian Bani Sarkawi, mohonlah kepada Allah tahun yang akan datang ini, mudah-mudahan kita diberi Allah demikian. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, dan mari kita jalin dengan sebaik-baiknya antara keluarga Bani Sarkawi. Jangan memikirkan itu NU, itu Muhammadiyah itu, dan jangan kita terkodak-kodak lagi dengan partai. Partai lebih dasar kalau perpecahan. Nah, kita jangan terkodak-kodak itu. Apalagi ini tahun politik. Tahun politik ini kalau kita tidak waspada, hati-hati, kita terseret kepada hal-hal yang menjadikan perpecahan. Saya kira cukup sekian sebagai tausiah saya sebagai orang tua, dan mari kita doakan mudah-mudahan keluarga kita Bani Sarkawi yang telah dipanggil oleh Allah khususnya, dan semua orang yang sudah meninggal orang mukmin, mari kita doakan bersama. Saya yang mendoa, sama yang amini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Wa atina wa fakna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Bi hurmati nabiyyika wa rasulikal karim. Wa wanna ya karim wa wanna. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bihi wa ayman. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghassil bil ma'i wa talli wal bar wa naqi min al khataaya kama yunqqa thawbul abyad min al-danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli bi hurmati wa rasulika ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.